Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas satu materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Accounting dengan judul materi akuntansi penjualan konsinyasi. Ya, semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman kemudahan di dalam pelajari materi ini dan kesuksesan bagi saudara yang menyaksikan video ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, outline dari materi pada video kali ini adalah satu definisi dan konsep dasar penjualan konsinyasi. Lalu yang kedua, akuntansi penjualan konsinyasi bagi komisioner. Outline utuhnya termasuk yang ketiga, akuntansi penjualan konsinyasi bagi pengamanat. Tapi karena pertimbangan durasi, maka kita selesaikan materi yang pertama dan kedua, sedangkan materi yang ketiga bisa disimak pada video saya berikutnya. Nah, barangkali pemirsa pernah datang ke supermarket melihat etalase barang-barang seperti ini. Barang-barang seperti ini belum tentu miliknya dari toko yang bersangkutan, belum tentu ya. Jadi ini bisa saja titipan dari para supplier yang dititipkan kepada supermarket tersebut untuk menjualkannya. Nah, ini yang kita sebut dengan penjualan secara konsinyasi. Secara lebih terstruktur, yang dimaksud penjualan konsinyasi itu yang seperti apa? Penjualan konsinyasi adalah penjualan barang di mana salah satu pihak pemilik barang menyerahkan atau menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga tertentu dan pemilik barang memberikan komisi kepada pihak yang menjual barang. Jadi ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyerahkan atau menitipkan barang. Ini yang disebut dengan pengamanat. Lalu yang kedua, pihak yang menerima barang untuk menjualkan, ya, ini yang disebut dengan komisioner. Nah, hak kepemilikan barang pada penjualan konsinyasi ini berbeda dengan penjualan pada umumnya. Pada saat pengamanat menyerahkan barang kepada komisioner, secara fisik memang barang telah dilakukan serah terima. Namun demikian, secara ekonomi, hak kepemilikan barang belum berpindah dari pengamanat kepada komisioner. Jadi, hak kepemilikan barang itu masih berada pada pengamanat. Walaupun barang tersebut secara fisik bertempat di komisioner. Nah, ini bagi akuntan harus cermat ketika barang-barang itu adalah barang-barang titipan, maka pada saat penyusunan laporan posisi keuangan akun persediaan barang dagangan, barang-barang tersebut miliknya pengamanat, bukan miliknya komisioner. Nah, kenapa ada penjualan konsinyasi ini? Nah, karena model penjualan ini menguntungkan, ya, dilihat dari pengamanat maupun komisioner. Apa keuntungan bagi pengamanat? Yang pertama, pengamanat akan memperoleh jaringan pemasaran yang luas dengan biaya yang murah. Ya, jadi pengamanat tidak harus mendirikan agen, mendirikan cabang, mendirikan outlet yang di situ harus membiayai biaya operasional, tenaga kerja, listrik dan sebagainya. Ya, yang ini tentu menjadi lebih hemat bagi pengamanat. Jaringan pemasarannya bisa lebih luas, tetapi biayanya murah. Pengamanat dapat memperkenalkan produk-produk baru kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, jika pengamanat itu punya produk yang sifatnya baru, belum dikenal oleh toko-toko yang menjualkan, tentu amat sulit bagi pengamanat untuk memasarkan produk ini. Maka dengan cara konsinyasi inilah pengamanat berkesempatan memperkenalkan produk-produk baru. Ya. Lalu yang ketiga, pengamanat tetap dapat mengontrol atau mengendalikan harga jual barang. Nah, saudara pemirsa, ketika di pasaran itu banyak persaingan, sementara toko-toko itu menjual dengan harga yang tidak bisa kita kontrol, terlalu tinggi misalnya barang kita, ya, memang itu barangnya toko, miliknya toko, terserah toko menjual dengan harga berapa, ya. Tetapi kalau terlalu tinggi, akibatnya apa?
barang-barang kita tidak bisa bersaing dengan barang-barang lainnya. Ya, pembeli setiap kali datang nggak pernah membeli barang produk kita, tapi yang dibeli adalah produk-produk dari pesaing kita. Nah, pada akhirnya nanti yang rugi adalah kita. Omset kita selaku pemilik produk ini yang nanti akan turun. Ya, jadi ini mengontrol atau mengendalikan harga ini justru penting bagi kita. Ya. Lalu yang keempat adalah pengamanat dapat mengendalikan peta pemasaran produknya secara akurat. Ya. Namun demikian, tentu ada kerugiannya, ada kelemahannya ya. Ketika komisioner yang kita pilih ini tidak amanah ya, barang-barang yang kita titipkan ini tidak terjaga dengan baik sehingga rusak ya, karena dimakan hewan-hewan tikus dan sebagainya, akibatnya yang rugi kita ya. Barang kita tidak terjaga kebersihannya ya, misalnya kita titip pakaian ya, baju-baju karena tidak terkontrol kebersihannya, kena debu dan sebagainya, sehingga nggak mungkin laku, pembeli nggak mungkin tertarik membeli itu, akhirnya yang rugi juga kita. Kalau kita dapat komisioner yang tidak amanah, ya tentu kerugiannya nanti akan ada di kita. Ya, kita selaku pengamanat maksud saya. Ya. Berikutnya keuntungan bagi komisioner. Komisioner tentu tidak akan mengalami kerugian bila komisioner gagal melakukan penjualan. Ya, jadi kalau tidak bisa menjual ya nggak rugi karena itu bukan barang kita tidak kulaan. Beda kalau barang itu barang reguler, kita harus kulaan dulu, beli dulu, baru kita jual, lalu kita gagal menjual ya tentu kita rugi dengan barang-barang tersebut. Ya. Komisioner terhindar dari kerugian akibat barang yang rusak, barang yang kadaluarsa, barang yang sudah out of date maupun akibat fluktuasi harga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kerugian-kerugian karena barang rusak, kadaluarsa ini berada di pundak pengamanat. Nah, sehingga komisioner terbebas dari kerugian-kerugian ini. Lalu berikutnya, komisioner berkesempatan untuk menjual berbagai macam jenis produk tanpa harus melakukan pembelian lebih dulu, tanpa harus melakukan investasi yang tertanam dalam persediaan barang dagangan. Karena barang ini sifatnya titipan, maka komisioner tidak perlu membeli dulu, sehingga tidak perlu dana yang cukup untuk investasi di persediaan barang dagangan tersebut. Ya. Komisioner berhak memperoleh komisi penjualan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur. Ini keuntungan bagi komisioner. Nah, baik, akuntansi bagi komisioner kita bahas, kita lihat kegiatan komisioner itu apa saja dalam akuntansi penjualan konsinyasi ini. Ya, kita lihat yang pertama adalah tentu komisioner itu menerima barang dari pengamanat. Ini transaksi yang pertama atau kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, komisioner menjual barang. Kegiatan yang ketiga, pembayaran biaya-biaya atau beban-beban yang diperkenankan oleh pengamanat. Ya, misalnya komisioner itu diberi hak untuk mengeluarkan beban ya, yang diizinkan oleh pengamanat. Ya. Lalu yang keempat, pembayaran atau penyerahan hasil penjualan kepada pengamanat. Ini kira-kira kegiatan dari komisioner itu. Nah, teknik akuntansi penjualan konsinyasi bagi komisioner ada dua teknik. Yang pertama, dicatat secara terpisah, sehingga pendapatan dan laba dari penjualan konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba atau rugi kegiatan penjualan reguler komisioner. Atau pilih yang kedua, tidak dicatat secara terpisah. Ya, artinya dari penjualan artinya tidak dibedakan antara laba penjualan konsinyasi dengan laba atau rugi penjualan reguler komisioner, tidak dipisahkan. Ya, ada dua teknik itu. Nah, kita bahas yang secara terpisah. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika transaksi konsinyasi diselenggarakan secara terpisah, maka komisioner membentuk akun baru, namanya akun barang-barang komisi. Nama akunnya barang-barang komisi. Untuk setiap perjanjian konsinyasi yang diadakan. Ya. Jadi kalau mereka punya perjanjian konsinyasi dengan 10 pengamanat, maka nama akunnya barang-barang komisi pengamanat A, barang-barang komisi pengamanat B, barang-barang komisi pengamanat C, dan seterusnya. Ya. Akun ini didebet untuk semua beban yang menjadi tanggung jawab pengamanat dan dikredit untuk seluruh hasil penjualan barang konsinyasi. Berikutnya, akun barang
komisi ini menunjukkan hak dan kewajiban di antara komisioner dan pengamanat. Maka saldo kredit akun barang-barang komisi berarti menunjukkan hutang komisioner kepada pengamanat. Loh, kok bisa hutang, Pak? Iya, karena komisioner berhasil menjualkan barang tersebut, itu artinya muncul hutang yang harus dibayarkan, dipertanggungjawabkan kepada pengamanat. Ya. Saldo debit barang-barang komisi menunjukkan adanya piutang dari komisioner kepada pengamanat. Contohnya, belum berhasil menjualkan, tapi komisioner nalangi membayar biaya, tapi biaya ini yang diizinkan oleh pengamanat, ya, biaya pembungkus dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan piutang dari komisioner kepada pengamanat, karena itu tanggung jawab pengamanat biaya itu. Ya, gampang ya, semoga gampang. Nah, sekarang kalau ini yang gampang lagi, ini yang teknik tidak terpisah, ya. Itu ketika transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi penjualan reguler di perusahaan komisioner, maka penjualan barang konsinyasi dicatat dalam akun penjualan titik. Ini berarti sama dengan ketika komisioner melakukan pencatatan ketika ada penjualan biasa, penjualan reguler. Menjual barang biasa, ya akunnya penjualan, kreditnya. Yang dijual barang-barang titipan, kreditnya juga penjualan. Sama, tidak dibedakan. Maka disebut tidak terpisah. Ya. Sebagai konsekuensinya, maka pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan harus segera dilakukan setiap komisioner berhasil menjual barang konsinyasi tersebut. Sehingga pada kegiatan biasanya sebagai perusahaan dagang, urutan transaksinya adalah pembelian barang dagangan dulu, baru diikuti penjualan, kulaan dulu, baru bisa menjual. Betul ya, masih ingat ya pengantar akuntansi, dibeli barang dagangan, habis itu dijual barang dagangan, ya. Tapi pada penjualan konsinyasi ini urutan transaksinya menjadi unik, yaitu apa? Penjualan barang dagangan dahulu, baru diikuti transaksi pembelian atau pengakuan harga pokok penjualan. Nah ini, jual dulu baru diakui pembelian, jual dulu baru diakui pembelian atau pengakuan harga pokok. Nah begitu. Nah sekarang contoh, saya bacakan contohnya. Minimarket Divani yang beralamat di Semarang sepakat dan bersedia melakukan kerjasama penjualan secara konsinyasi atas produk makanan berupa bandeng prestos dari CV Juwana. Beberapa ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut. Minimarket Divani selaku komisioner akan memperoleh komisi penjualan 20% dari hasil penjualan barang konsinyasi. Dua, beban pembungkusan atau pengepakan maupun beban lain yang dikeluarkan oleh Minimarket Divani dalam rangka menjual barang konsinyasi seluruhnya diganti oleh pihak CV Juwana. Berikutnya, harga jual yang ditetapkan untuk bandeng presto tipe XX adalah 100.000 per pak dan bandeng presto tipe YY sebesar 50.000 per pak. Komisioner tidak diperkenankan menjual dengan harga yang berbeda dari harga yang telah ditetapkan. Nah, ini namanya CV Juwana selaku pengamanat mengendalikan harganya. Nah, biar apa? Biar komisioner nggak seenaknya menjual dengan harga tinggi yang akhirnya barangnya nggak laku, kalah dengan barang sejenisnya, akibatnya yang rugi juga CV Juwana. Maka komisioner tidak diperbolehkan menjual barang itu dengan harga selain yang ditetapkan. Oke, transaksi konsinyasi yang terjadi selama bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Tanggal 2, Minimarket Divani menerima barang konsinyasi, menerima titipan, ya, CV Juwana 40 pak bandeng tipe XX dan 50 pak untuk tipe YY. Tanggal 5, Minimarket Divani menjual bandeng presto tipe XX 10 pak dan tipe YY 10 pak secara tunai. Harga jualnya berapa Pak? Tadi sudah ditentukan, nggak boleh macam-macam, jualnya harus segitu harganya. Ya. Tanggal 7 Juli dibayar beban pembungkus atau tas plastik 100.000. Tanggal 10 Juli, Minimarket Divani menjual bandeng presto tipe XX sebanyak 30 pak, bandeng presto YY sebanyak 10 pak. 40 pak, maaf. Tanggal 12 Juli, Minimarket Divani menerima pelunasan atas seluruh penjualan tanggal 10 Juli. 10 Juli. Ya. Berikutnya tanggal 15 Juli, PT CV Juwana mendatangi Minimarket Divani untuk melakukan pengecekan barang konsinyasi, menitipkan barang baru lagi, dicek,
lalu dititipkan barang baru lagi, dan menagih kepada minimarket Tiffany atas barang konsinyasi yang telah laku dijual. Jadi kegiatannya adalah kalau datang itu adalah ngecek barangnya yang terjual berapa, yang belum berapa, lalu titip barang baru lagi, lalu nagih ya penjualan yang kemarin. Ya, CV Juwana menyerahkan barang baru berapa? 40 pak bandeng presto tipe XX dan 50 pak bandeng presto tipe YY. Tanggal 20 minimarket Tiffany menjual bandeng presto sekian ya. Tanggal 21 Juli dibayar beban upah untuk penataan display khusus bandeng presto ya, 200.000 khusus miliknya ini yang ditata ini ya. Lalu tanggal 30 Juli CV Juwana mendatangi minimarket untuk melakukan pengecekan, ganti barang yang telah kadaluarsa, titip barang baru lagi, dan menagih. Ya. Semua barang konsinyasi yang belum laku ditarik dan diganti barang baru berupa 40 pak bandeng presto tipe XX dan 50 pak bandeng presto tipe YY. Oke, bagaimana akuntansinya bagi minimarket Tiffany selaku komisioner? Ya. Akuntansi minimarket Tiffany selaku komisioner pada tanggal 2 Juli saat pertama kali CV Juwana menyerahkan bandeng itu atau minimarket Tiffany menerima barang konsinyasi dari CV Juwana, bagaimana jurnalnya? Tidak ada jurnal, ya. Tetapi yang ada adalah catatan memo. Catatan memo jangan bingung ya. Yang dimaksud catatan memo itu adalah bukan catatan akuntansi, bukan jurnal, tetapi catatan administratif ditulis di buku. Teknik realnya bentuknya bisa saja cukup mengarsip nota pengiriman barang dari CV Juwana, cukup diarsip atau ditulis di buku ya, banyaknya berapa, tipe barangnya berapa, biar jelas. Itu tanggal 2. Berikutnya tanggal 5 ya, minimarket Tiffany menjual bandeng presto tipe XX sebanyak 10 pak dan presto tipe YY sebanyak 10 pak secara tunai. Secara tunai kas debit. Ini yang sebelah kiri ini yang metode atau teknik terpisah, yang sebelah kanan teknik tidak terpisah. Sekali lagi yang kiri ini yang terpisah. Maka ada akun baru namanya barang-barang komisi. Menjual secara tunai kas debit. Jelas ya? Kreditnya barang-barang komisi. Barang-barang komisi itu menunjukkan hutang kita kepada CV Juwana. Kenapa sebagai hutang? Iya, gara-gara kita menjualkan berarti nanti kita harus mempertanggungjawabkan uang 1.500.000 ini. Nah, maka disebut utang. Kenapa 1.500.000 ya? 10 kali 100.000 dan 10 kali 50.000. Oke. Kalau yang tidak secara terpisah, jurnalnya kas debit 1.500.000, penjualan kredit 1.500.000, HPP debit 1.200.000, hutang usaha kredit 1.200.000. Jadi ini saudara-saudara ya. Jadi kalau tidak secara terpisah, ya seperti menjual barang biasa. Menjual barang biasa ini. Kas debit penjualan kredit, HPP debit, hutang usaha kredit. Ada yang beda sedikit. Biasanya kan HPP debit persediaan barang dagangan kredit. Nah, kalau ini hutang usaha kredit. Ya. Oke. Berikutnya tanggal 7 Juli dibayar beban pembungkus. Barang-barang komisi debit, kas kredit, angkanya 100.000. Kalau yang metode campur, hutang usaha, hutangnya berkurang. Kalau tadi kita menjualkan muncul hutang usaha, nah sekarang karena kita mengeluarkan biaya untuk bayar pembungkus, padahal itu tanggung jawabnya CV Juwana, maka hutang kita berkurang. Hutang usaha debit, kas kredit. Tanggal 10, minimarket ini menjual bandeng presto secara kredit. Gampang ya. Piutang usaha debit, ya, piutang usaha debit, barang-barang komisi kredit, angkanya 5 juta. 5 juta dari mana? Tinggal dihitung, 30 kali 100.000, 40 kali 50. Kalau yang teknik tercampur, teknik tidak secara terpisah, piutang usaha debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta, HPP debit 4 juta, hutang usaha kredit 4 juta. Ya. Nah, kenapa? Oh iya, maaf ya. Ini harus saya jelaskan ini. Kenapa angkanya 1.200.000? Ya, ini kenapa angkanya 1.200.000? Iya, karena setiap kali kita menjualkan komisinya 20%. Berarti seolah-olah harga beli kita itu adalah
1.200.000. Dari mana 1.200.000? 1.500.000 dikurangi 20%-nya kali 1.500.000 ya, dikurangi 300.000, ketemunya 1.200.000. Nah, oke, yang ini juga begitu. Menjualkan 5 juta, komisinya 20% dari 5 juta, 1 juta ya berarti harga beli kita seolah-olah kalau kita anggap membeli, harga beli kita barang tersebut adalah 4 juta. Jual dulu baru beli ya. HPP debit, utang usaha kredit 4 juta. Ya. Oke. Berikutnya tanggal 12 menerima pelunasan kapan? Kas debit piutang kredit, kas debit piutang kredit tidak berbeda ini catatannya ya. Berikutnya tanggal 15 CV Juwana mendatangi minimarket Divani untuk melakukan apa? Pengecekan barang, titip barang baru lagi, nagih ya. Oke. Yang pertama ya, barang-barang komisi debit 1.300.000, pendapatan komisi kredit 1.300.000. Jadi ini banyaknya komisi yang diterima oleh minimarket Divani. Dari mana? Yang pertama dapat komisi 300.000, boleh dilihat video saya sebelumnya, 300.000 karena berhasil menjualkan 1.500.000 ya. 1.500.000 itu komisinya 300.000. Yang kedua, komisi kedua itu 1 juta. Karena berhasil menjualkan 5 juta, komisinya 1 juta. Sehingga totalnya 1.300.000. Berikutnya, barang-barang komisi debit, kas kredit 5.100.000 ini berarti mempertanggungjawabkan akun barang-barang komisi. Kita lihat ya akun barang-barang komisi ya. Kita mulai dari sini. Ini muncul barang-barang komisi debit 1.500.000 ya. Ingat-ingat 1.500.000 ya. Berikutnya kredit 100 pembungkus berarti masih saldonya masih kredit 1.400.000. Saya ulang, 1.500.000 kredit, ada debit 100 berarti masih 1.400.000 kredit ya. Berikutnya ada kredit lagi 5 juta berarti 6.400.000. 6.400.000 kredit ya. 6.400.000 ada barang-barang komisi debit 1.300.000. Berarti saldonya masih kredit 5.100.000. Diselesaikan, maka barang-barang komisi kita debit 5.100.000, udah lunas ini. Terus uangnya kita serahkan 5.100.000. Nah, ketika pengamanat datang ya, mengecek, titip barang baru lagi, lalu nagih, maka hutang kita kepada CV Juwana lunas ya. Indikatornya apa? Ya, indikatornya adalah akun barang-barang komisi saldonya 0 ya. Bagaimana dengan yang barang baru ini Pak yang dititipkan? Cukup dicatat memo ya, bukan catatan akuntansi. Nah, yang secara tidak terpisah atau tercampur ya, tinggal hutang usaha debit 5.100.000, kas kredit 5.100.000, selesai ya. Oke, lagi ya. Tanggal 20 Juli PT Minimarket Divani menjual Banten Presto sekian ya. Yang teknik terpisah jurnalnya kas debit barang-barang komisi kredit angkanya 3 juta itu dari 25 kali 100.000 10 kali 50. Yang secara tidak terpisah jurnalnya kas debit penjualan kredit angkanya 3 juta, HPP debit hutang usaha kredit angkanya berapa? 3 juta dikurangi 20% sebagai komisinya. Ya, dikurangi 600 ketemunya 2.400.000. Berikutnya dibayar beban upah untuk penataan display ya, barang-barang komisi debit kas kredit tanggal 21 Juli. Tanggal 21 Juli. Barang-barang komisi debit kas kredit ya. Lalu berikutnya yang secara tidak terpisah hutang usaha debit kas kredit. Tanggal 30 CV Juwana mendatangi minimarket Divani untuk melakukan pengecekan, mengganti barang yang kadaluarsa, menitipkan barang baru lagi, nagih minimarket Divani. Sudah, kita cek ya, barang-barang komisi debit 600, dari mana ini? Ini komisinya. Ya, kreditnya pendapatan komisi. 600 itu 20% dari 3 juta. Nah, lalu barang-barang komisi debit 2.200.000, kas kredit 2.200.000. Kok 2.200.000 dari mana? Kita lihat ya. Barang-barang komisi awalnya 3 juta. Lalu ada kredit 200, berarti masih 2.800.000. 2.800.000 ada debit lagi 600. Ya, berarti masih 2.200.000. Oke. Yang kanan hutang usaha debit,
kas kredit angkanya 2.200.000. Oke. Baik, bagaimana akuntansi bagi CV Juwana selaku pengamanat? Bisa simak di video saya berikutnya dengan judul akuntansi penjualan konsinyasi 2. Demikian materi saya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, boleh klik subscribe agar selalu menerima update materi-materi terbaru dari saya. Utamanya untuk saudara-saudara mahasiswa jurusan akuntansi maupun pendidikan akuntansi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.